Sekarang kita punya metode yang ketiga, yaitu metode determinan. Jadi caranya kita membagi determinan matriks khusus dx, dy, dan dz dengan determinan utama, yaitu d. Kita harus cari tahu dulu nih, gimana cara kita cari determinan matriks khusus dan gimana cari determinan utama. Kita mulai dari determinan utama terlebih dahulu. Jadi kita jajarin dulu nih matriks dari koefisien x, y, z-nya. Jadi kan kita punya persamaan tuh AX1 ditambah A1 X1 tambah B1 Y1 tambah C1 Z1 sama dengan D1 gitu kan. Terus A2 X2 ditambah B2 X B2 Y2 ditambah C2 Z2 itu sama dengan D2 gitu kan. Terus kita juga punya A3 X3 ditambah B3 Y3 ditambah C3 Z3 itu sama dengan D3. Nah, sekarang kita buat matriks dari persamaan ini. Jadi ini itu kita ambil aja koefisiennya. Jadi A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3 gitu. Nah, cara ngitung determinannya gimana? Jadi habis kita bikin matriksnya A1, B1, C1, A2, B2, C2, terus A3, B3, C3. Terus kita gambar lagi di kanannya A1, B1, terus A2, B2, terus A3, B3. Itu kan? Sekarang tinggal kita kali silang gitu. A1 kali B2 kali C3 ditambah. Ini kali plus kan. Kemudian B1 dikali C2 kali A3. Ini dikali plus. Oke, ini terus dikali plus lagi. Terus dikali plus lagi di sini C1 kali A2 kali B3. Masuk ke sini. Terus kita cari yang miringnya ke kanan sekarang. Nah, ini dikali min. Jadi A3 kali B2 kali C1 di sini, B3 kali C2 kali 1 di sini, C3 kali A2 kali B1. Nih. Ya, ntar kalau udah kita hitung semuanya, kita bakal dapat determinan utamanya. Kemudian kita cari determinan matriks khususnya. Jadi matriks khususnya itu kita misalkan ini kan harusnya A kan, di X. Harusnya A1 kan, A1, B1, A1, A2, A3 gitu. Nah, tapi karena kita cari X-nya, di mana A itu kan koefisien X kan. Jadi A-nya itu kita ganti pakai D. D itu adalah konstanta dari persamaan-persamaannya. Kalau mau cari nilai Y, kan harusnya koefisien dari Y itu B. Nah, yang kolom B-nya itu kita ganti dengan D semua. Begitu juga dengan Z. Ya, jadi karena kita mau cari nilai Z, berarti kolom buat C yang harusnya koefisien nilai Z itu kita ganti dengan D. Terus ntar cara ngitung determinannya gimana Kak? Itu sama aja kayak yang determinan umumnya, determinan matriks umumnya. Jadi aku bakal kasih contoh buat satu aja. Misalkan kita pilih DX deh. Berarti D1, D2, D3, B1, B2, B3, terus C1, C2, C3. Terus ini kita punya D1, D2, D3, B1, B2, B3. Oke. Terus kita kali. Sorry, ini kita ganti aja warnanya. Oke, ini kali plus. Kemudian ini kita kali min. Ini biar kalian gak bingung, aku benerin dulu garisnya. Jadi harusnya dia seperti ini. Oke. Sehingga ntar kalian ngitungnya tinggal sama kayak yang determinan umum. Jadi
D1 kali B2 kali C3 ditambah B1 C2 D3 ditambah C1 D2 B3 dalam kurung dikurang D3 B2 C1 ditambah ini berarti B3 C2 D1 ditambah sekarang yang ini C3 D2 B1. Begitu. Mungkin buat DY dan DZ kalian bisa coba cari sendiri di rumah. Dan mungkin cukup dulu ya materi hari ini. Apabila ada pertanyaan langsung saja tanyakan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa nanti.